Kembali lagi kami saat ini dalam podcast. Perkenalkan, nama saya Angelina Nining Rambutan ini bersama rekan saya Angelina Gunawala Sanggi. Nah, di sini kami akan membahas tentang menjadi guru pak yang profesional di era digital. Nah, kita langsung saja dalam materi. Guru pak yang profesional di era digital ditandai dengan kehidupan, teknologi, atau yang memberikan informasi yang membawa dampak perubahan seluruh aspek kehidupan manusia, khususnya dalam proses pembelajaran. Berbagai media teknologi dalam pendidikan telah memberikan dampak positif, khususnya dalam proses pembelajaran. Guru pak adalah bagian dari pendidikan yang diterapkan secara nasional atau dalam proses pembelajaran. Yang mengalami perubahan ini dalam era digital menuntut guru pak untuk lebih mengembangkan kompetensi profesional yang menjadi guru pak atau yang mengembangkan proses pembelajaran yang relevan dengan zamannya. Nah, pembelajaran yang inovatif menjadi salah satu pembelajaran yang mampu untuk diterapkan dalam era digital yang dapat mewujudkan tercapainya tujuan pembelajaran yang perlu diimplementasikan dalam pembelajaran pak di masa kini. Nah, di sini saya akan memberikan 3 pertanyaan bagi rekan saya. Yang menjadi pertanyaan saya saat ini, apa yang dimaksud dengan guru pak yang profesional di era digital? Jadi, guru pendidikan agama Kristen yang profesional di era digital adalah guru yang mampu memadukan kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan juga profesional dengan memanfaatkan teknologi digital dalam proses pembelajaran saat ini. Nah, guru di sini tidak hanya menguasai materi ajar saja, tetapi juga mampu menggunakan berbagai platform digital untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dan juga mampu membimbing peserta didik secara spiritual maupun secara akademis. Ternyata ini menjadi guru pak itu harus memiliki ini kompetensi pedagogis atau kepribadian dan sosial. Oke, pertanyaan yang kedua, mengapa penguasaan teknologi digital penting bagi guru pak? Nah, penguasaan teknologi digital ini penting dalam pendidikan agama Kristen atau dalam era digital karena dapat membantu guru ketika menyampaikan materi secara lebih menarik perhatian peserta didik agar lebih terfokus pada pendidik. Lalu juga dapat juga lebih mudah ketika mengakses materi. Selain itu juga teknologi memungkinkan guru menjangkau peserta didik melalui pembelajaran daring seperti ketika kita menggunakan media Zoom ataupun ini Google Meet. Lalu juga guru juga di sini dapat menyediakan sumber-sumber belajar yang beragam serta membantu membangun komunikasi guru yang lebih efektif dengan siswa dan juga orang tua. Di sini ternyata menjadi seorang guru pak itu harus mampu menguasai materi agar menarik perhatian bagi peserta didik pada saat ini. Nah, terima kasih. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara guru pak tetap menanamkan nilai-nilai kekristenan di era digital? Nah, guru pendidikan agama Kristen dapat menanamkan nilai-nilai Kristiani dengan memanfaatkan media sosial secara bijak, seperti menggunakan video yang edukatif, media sosial, dan juga pembelajaran untuk menyampaikan pesan-pesan Alkitabiah. Nah, selain itu juga, guru mampu atau perlu menjadi teladan dalam penggunaan teknologi dan juga mampu bertanggung jawab mengajarkan etika digital, serta membimbing siswa atau peserta didik agar menggunakan teknologi dengan hal-hal yang positif
dan juga membangun karakter-karakter Kristiani peserta didik itu sendiri. Ya. Jadi baik, berarti guru pak itu, kita sebagai guru pak itu harus menanamkan nilai-nilai kekristenan atau ini mampu menjadi teladan dalam penggunaan teknologi pada saat ini. Nah, terima kasih. Yang saya dapat simpulkan dari 3 pertanyaan ini, di mana guru pak itu yang profesional di era digital adalah pendidikan yang mampu menginteraksikan teknologi dengan nilai-nilai kekristenannya, sehingga proses pembelajarannya menjadi lebih efektif, menarik atau relevan dan bermakna bagi peserta didik pada saat ini. Oke, terima kasih. Nah, pada saat ini kita akan masuk dalam refleksi pribadi kita. Nah, waktu dan kesempatan saya berikan kepada Angelina untuk menyampaikan refleksi ini yang terkait dalam materi kita saat ini. Oke, baik. Di sini saya akan menyampaikan refleksi pribadi saya, yaitu bagaimana kita sebagai calon pendidik pendidikan agama Kristen harus mampu menjadi guru pendidikan agama Kristen yang profesional, bukan hanya saja tentang menguasai materi pembelajaran, tetapi juga mampu menjadi teladan dalam sikap, karakter, dan kehidupan kita hari lepas hari. Nah, dari topik ini, saya menyadari bahwa seorang guru pendidikan agama Kristen itu harus memiliki tanggung jawab yang besar ketika membimbing peserta didik, tidak hanya dalam pengetahuan iman Kristen saja, tetapi juga dalam pembentukan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani saat ini. Nah, di sini juga saya belajar bahwa profesionalisme seorang guru pendidikan agama Kristen ditujukan melalui kompetensi mengajar, kedisiplinan, integritas, dan juga serta kemauan untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Dalam guru pendidikan agama Kristen yang profesional juga di sini perlu mempersiapkan materi pembelajaran dengan baik, menggunakan metode-metode yang kreatif, dan juga mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, sehingga dapat memahami serta menghayati nilai-nilai yang diajarkan. Oke, di sini saya akan menyampaikan refleksi saya secara pribadi terkait dalam materi kita saat ini. Yang menjadi refleksi saya saat ini, menjadi guru pak yang profesional di era digital bukan hanya sekedar kita mampu menggunakan teknologi, tetapi juga mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan membentuk karakter peserta didik. Perkembangan teknologi atau yang memberikan informasi yang telah mengubah cara siswa untuk belajar, atau yang memperoleh informasi atau yang saling berinteraksi antara satu sama lain. Berinteraksi contohnya interaksi dengan lingkungan, keluarga, atau sekitar kita. Oleh karena itu, guru juga dituntut untuk terus beradaptasi agar tetap menjadi guru yang relevan dengan kebutuhan pada zaman atau saat ini. Sebagai guru yang profesional juga harus menyadari bahwa teknologi merupakan alat yang dapat membantu menciptakan pembelajaran yang lebih menarik. Contohnya interaktif dan efektif, atau berbagi platform pembelajaran, contohnya membuat gambar, membuat video, atau banyak hal-hal yang kita dapat terapkan dalam teknologi tersebut. Dalam media digital dan sumber belajar daring memberikan kesempatan untuk memperkaya kita dengan pengetahuan atau pengalaman belajar siswa atau pengalaman belajar kita, dan penggunaan teknologi harus tetap diarahkan pada
pencapaian tujuan pembelajaran dan bukan hanya mengikuti tren pada saat ini, tetapi juga ini mampu menerapkan tujuan atau materi pembelajaran kita saat ini. Nah, di era digital juga guru memiliki peran penting sebagai pembimbing dan penyaring informasi. Bukan hanya guru saja yang memberikan informasi, tetapi siswa juga memberikan informasi lewat media tersebut. Dan siswa juga dapat mengakses berbagai informasi dan mudah memberikan hal-hal atau mudah mengirim video atau foto. Tetapi tidak semua informasi tersebut benar-benar bermanfaat bagi semua orang. Oleh karena itu, guru juga perlu membekali siswa dengan kemampuan berpikir kritisnya yang literasi digital dan etika dalam menggunakan teknologi juga penting. Dan dengan demikian, siswa tidak hanya menjadi penggunaan teknologi, tetapi juga mampu memanfaatkan media sosial tersebut secara hal-hal yang positif dan baik. Dan untuk kita melakukan media sosial itu, kita harus menjadi guru yang profesional dalam menjalani atau menggunakan media tersebut. Oke, terima kasih. Jadi sekian dari podcast kami saat ini. Sampai jumpa dan terima kasih kepada rekan saya Angelina. Sampai ketemu. Sampai jumpa.